Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, sehingga di malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita untuk dapat bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduk di dalam majelis ilmu untuk bersama-sama mempelajari kitab Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah tujuan kita dalam hidup di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak akan pernah tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah ketika dia tidak membaca kembali apa yang ada di dalam panduan kehidupan dia, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan dia tidak dapat mengetahuinya kecuali dengan belajar, sehingga dia tahu seperti apa yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita sebagai manusia ayyuhal muslimun, sebagai manusia makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hafal ayatnya, hafal bahkan mayoritas dari kita surat apa, ayat berapa? Adz-Dzariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tetapi dalam prakteknya jauh sekali kita dalam kehidupan ini dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sering menganggap bahwa ibadah itu ya sebatas salat saja sehari 5 kali. Sisa waktu saya adalah waktu untuk saya, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sering mendengar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Lillah semuanya, salatku, sembelihan yang aku sembelih, kehidupanku, kematianku, semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hal ini dilakukan oleh orang-orang yang mereka tidak percaya akan adanya Rabb Sang Pencipta, mungkin itu sesuatu yang biasa, karena memang mereka tidak meyakini adanya Sang Pencipta. Mereka mau bermuamalah atau hidup sesuka mereka. Kita masih mengatakan dalam artian sesuai dengan apa yang mereka yakini, ya mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tidak mau hidup dengan aturan, ya karena mereka meyakini tidak ada yang menciptakan mereka. Itu urusan mereka, orang-orang ateis, ya. Dan mereka akan menerima tanggung jawab atas apa yang mereka yakini tersebut. Tapi kalau seorang muslim mengaku bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui bahwa Allah yang menciptakan mereka, tapi enggan untuk hidup berada di dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sungguh mengherankan. Keyakinan mereka benar? Tidak. Keyakinan mereka orang-orang ateis itu salah dan keliru. Mereka menyimpang.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dalam surat At-Tur ayat ke-35 Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu, tanpa ada yang menciptakan mereka? Am humul khaliqun, atau justru mereka lah yang menciptakan diri mereka sendiri? Jawabannya tidak. Mereka tidak terjadi tiba-tiba dan mereka pun tidak menciptakan diri mereka sendiri. Maka yang benar adalah mereka diciptakan oleh Sang Pencipta. Maka kata Syekh Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan ada 3 teori yang berkembang di tengah masyarakat atau di tengah manusia tentang penciptaan mereka. Dan 2 poin telah dibantah oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka terjadi tiba-tiba tanpa ada yang menciptakan, atau mereka yang menganggap mereka lah yang menciptakan diri mereka sendiri. 2 teori ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah teori yang ketiga, bahwa di sana ada zat yang maha kuasa yang telah menciptakan manusia. Jika kita sebagai seorang muslim dan mukmin telah meyakini bahwa di sana ada zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita harusnya melanjutkan pertanyaan kita dengan bertanya, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Ketika Allah telah menerangkan dalam Al-Quran bahwa Allah adalah zat yang menciptakan manusia, kita sebagai seorang muslim setelah meyakini hal tersebut bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, apa tujuannya? Dan berkenaan dengan pertanyaan yang kedua ini, Allah pun telah menjawab ayat yang tadi kita sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ketika kita mengetahui bahwa Allah zat yang telah menciptakan kita, kemudian tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus masuk ke dalam pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti pedoman kita dalam hidup, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu cara satu-satunya, karena itulah pedoman hidup kita. Ketika kita sudah mengetahui bahwa cara kita beribadah kepada Allah adalah dengan mempraktikkan Al-Quran dan As-Sunnah, masuk ke tahap pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara saya mengetahui tentang Al-Quran dan As-Sunnah tersebut? Jawabannya adalah dengan menuntut ilmu, belajar. Karena ilmu itu tidak bisa seperti uang ditransfer. Orang pagi hari miskin, siang tiba-tiba kaya, itu bisa. Tapi orang pagi tidak mengetahui sesuatu, kemudian siang tiba-tiba dia jadi seorang alim, bisa tidak? Tidak. Dia tiba-tiba jadi seorang yang alim, paginya belum bisa baca Al-Quran, tiba-tiba siangnya jadi hafidh, bisa tidak? Sulit, perlu proses. Maka sungguh mengherankan jika kita mengaku sebagai seorang muslim, mukmin, tetapi enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Aneh kalau seorang mengaku muslim terus tahu bahwa tujuan dia diciptakan untuk beribadah, dia tidak pernah mau tahu bagaimana cara beribadah. Aneh sebagai seorang muslim dan mukmin, ketika dia tahu bahwa cara beribadah kepada Allah itu hanya dengan mengenal Al-Quran dan As-Sunnah, dia tidak pernah mau belajar. Maka keanehan-keanehan ini jangan pernah ada pada diri kita. Kita harus mulai memperbaiki diri kita, terus berusaha bagaimana kehidupan kita ini bernilai ibadah. Langkah kaki kita, pandangan kita, sentuhan kita, bagaimana semuanya ini bernilai ibadah. Karena ibadah itu bukan hanya sholat saja 1 kali atau 5 kali dalam satu hari. Tidak. Kalau dikalkulasikan 1 hari 5 kali sholat itu nggak sampai setengah jam, nggak sampai 30 menit. Sisanya 23 jam setengah. Terus ngapain? Kalau antum merasa bahwa ibadah cukup sholat saja, semua kehidupan kita ini harus bernilai ibadah. Ya, jangan hanya yang bersifat hablum minallah, tapi juga yang bersifat hablum minannas. Harus bagaimana
dalam kepala kita, dalam benak kita semua bernilai ibadah. Jadi kalau mau melakukan sesuatu tanya, ini bernilai ibadah tidak? Tidak, tinggalkan. Ini bernilai ibadah tidak? Bernilai ibadah, kerjakan. Seperti itu, karena ya waktu kita terbatas dan tujuan kita di dunia ini ya menambah pundi-pundi pahala dalam beribadah tersebut agar menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anda pernah memisalkan untuk mendekatkan pemahaman kita dengan tujuan manusia diciptakan untuk beribadah itu sering memisahkan walillahil matsalul a'la, tapi ini untuk mendekatkan pemahaman saja. Ketika kita menyewa sebuah ruko, yang mana ruko tersebut ada 3 lantai, kita memperkerjakan si A, si B, dan si C. Kemudian kita tugaskan kepada mereka bertiga masing-masing untuk berada di satu lantai. A di lantai 1, B di lantai 2, C di lantai 3. Kemudian kita tugaskan kepada mereka tugas yang sama. Kalian, saya baru nyewa ruko ini, tolong disapu, tolong dipel, dibersihkan. Kalau ada yang kurang, kalau perlu dicat. Kita tinggalkan mereka. 1 jam kemudian kita datang kembali di lantai 1, Masya Allah, Tabarakallah. Dia sedang ngepel, sedang membersihkan, terlihat sekali apa yang dia kerjakan. Cek naik ke lantai 2, yang di lantai 2 lagi ngopi, tempat masih kotor. Antum nggak kerja? Enggak. Lagi ngopi aja dia duduk, tidak melakukan apapun. Naik ke lantai 3, yang lantai 3 lagi bawa karungan tanah, lagi dia taburkan tanah di lantai 3 tersebut. Disuruh membersihkan malah mengotori. Kira-kira antum sebagai penyewa ruko itu, antum akan berterima kasih ke yang mana? 1, lantai 2, atau lantai 3? Lantai 1. Kemarahan antum akan mencapai puncak pada yang mana? Yang di lantai 3. Karena dia melakukan kebalikan dari apa yang antum perintah. Walillahil matsalul a'la. Nah, sekarang kita lihat dalam kehidupan di dunia ini. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Betul. Kira-kira ketika Allah mendapati kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup, Allah akan ridha apa tidak? Insyaallah Allah akan ridha. Tapi ketika mendapati kita membuang-buang waktu, tidak melakukan apapun, melakukan hal-hal yang sia-sia, akan bisa mendatangkan kemurkaan Allah tidak? Terlebih lagi jika kita hidup di dunia ini bukannya beribadah, malah bermaksiat dan berbuat kesyirikan. Kira-kira Allah akan murka apa tidak? Itu tentu akan lebih mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka gambaran ini yang tadi penyewaan ruko ini, kalau kita praktekkan dalam kehidupan di dunia ini, maka kita akan lebih berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana agar Allah tidak murka dan bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Maka setiap langkah kita, ucapan kita, tangan kita, gerakan kita, bagaimana bernilai ibadah. Bertemu orang, bagaimana agar bernilai ibadah? Tersenyum. Waktu kosong, bagaimana agar bernilai ibadah? Berzikir. Pekerjaan, bagaimana agar bernilai ibadah? Pekerjaan yang halal. Semuanya, bagaimana bisa bernilai ibadah? Pernikahan agar bernilai ibadah apa? Niatkan lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua diusahakan agar bernilai ibadah. Karena kalau tidak, bisa jadi tidak akan ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita, dan kita berlindung kepada Allah atas hal tersebut. Semoga Allah meridhai langkah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sisa hidup kita ini bernilai ibadah sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayohal ikhwah, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf. Dan pada pertemuan yang sebelumnya 2 bulan lalu, 2 bulan. Ya 2 bulan. Izin bulan lalu, al'afu minkum. Kita sampai ke bab ke-24, yaitu al-khaufu min salbit tauhid, yaitu rasa takut dari tercabutnya tauhid atas diri seorang hamba. Nah, kita telah membahas bahwa Sufyan ats-Tsauri itu pernah menangis sepanjang perjalanan beliau menuju kota Mekah
ketika ditanya, mengapa engkau menangis wahai Sufyan ats-Tsauri, apakah karena dosa yang kau lakukan? Kemudian beliau mengambil tongkat dari kendaraan yang beliau tunggangi, beliau lemparkan. Kata beliau, bagiku dosaku itu lebih ringan daripada tongkat tersebut. Tapi aku menangis sepanjang perjalanan karena aku takut Allah mencabut tauhid atas diriku. Jika Sufyan ats-Tsauri saja takut tercabut tauhid atas dirinya, bagaimana dengan kita? Maka penting, kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya, penting bagi kita untuk menjaga tauhid ini. Benteng pertahanan kita itu adalah tauhid. Tauhid. Hindarkan diri kita dari kesyirikan. Dan kita harus menjauhi yang namanya kesyirikan. Sekecil apapun itu, dijauhkan. Dan juga sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Takutlah tercabut tauhid atas diri kita. Takutlah wafat dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus takut. Ya. Semakin orang beriman itu semakin takut tercabut tauhid pada dirinya. Jadi kalau kita nggak peduli, nggak acuh tak acuh, ini tanda tanya tentang keimanan kita. Ya. Orang itu semakin banyak hartanya, semakin takut akan hartanya. Ya. Semakin takut dia. Makanya kata Syekh Abdul Razak, pemilik harta itu semakin banyak hartanya, dia akan semakin takut. Terlebih lagi jika zamannya itu zaman pencurian, zaman perampasan, zaman perampokan, rasa takutnya ini akan meningkat. Kebalikannya ahlu tauhid itu paling takut tauhidnya tercabut atas diri dia. Terlebih lagi di zaman fitnah seperti zaman sekarang. Zaman yang penuh dengan cobaan, ujian, fitnah, rasa takutnya ini akan semakin besar. Rasa takutnya ini akan semakin besar. Jika orang-orang yang memiliki harta semakin takut ketika terjadi krisis ekonomi, ketika terjadi chaos misalkan akan hartanya, maka ahlu tauhid ketika terjadi fitnah, rusaknya moral bangsa, rusaknya moral manusia, dia akan semakin takut tauhid dia tercabut. Dan rasa takut inilah yang akan menjadi pelecut semangat kita untuk semakin giat berdoa kepada Allah agar ditetapkan tauhid pada diri kita dan semakin berikhtiar dengan mempelajari tauhid dan menjaga diri dari kesyirikan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masuk ke bab ke-25, yaitu bab yang diberi judul oleh Syekh Abdul Razak Muzahamatur Rijal. Muzahamatur Rijal, yaitu bab yang memiliki makna tentang pembahasan ketika seorang atau wanita dia berdesak-desakan atau bercampur baur dengan para lelaki. An Manbudh ibni Sulaiman, an Manbudh ibn Abi Sulaiman an ummihi annaha kanat 'inda Aisyah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummil mu'minin. فدخلت عليها مولاه لها فقالت لها يا أم المؤمنين طفت بالبيت 7 واستلمت الركن 2 أو 3 فقالت لها عائشة رضي الله عنها لا آجرك الله تدافعين الرجال ألا كبرتي ومررتي مسناد الشافعي. Dari Manbudh ibn Abi Sulaiman, dari ibunya, beliau berkata bahwasanya suatu hari beliau berada di dekat Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Kemudian datang seseorang yang merupakan pembantu wanita dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian wanita tersebut berkata, "Ya ummal mukminin, wahai ibunya kaum mukminin, tuftu bil baiti 7 wassalamtu ar-rukna marrataini aw 3." Wahai ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, aku baru saja tawaf di hadapan Ka'bah sebanyak 7 putaran. Dan dari 7 putaran tersebut aku berhasil untuk mencium Hajar Aswad sebanyak 2 atau 3 kali. Dengan kebanggaan tersendiri, wanita tersebut berkata di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Lantas apa jawaban dari Aisyah radhiyallahu anha? Beliau radhiyallahu anha mengatakan, La ajarakillah. Semoga Allah tidak mengaruniakan pahala kepadamu. Allah tidak mengaruniakan pahala kepadamu. Tudafi'inar rijal. Engkau berdesak-desakan, berhimpit-himpitan dengan para lelaki. Ala kabbarti wa mararti. Tidakkah engkau cukupkan untuk bertakbir dan engkau lewat saja? Tidak perlu berdesak-desakan dengan laki-laki. Di sini ayuhal ikhwah, fikih Aisyah radhiyallahu anha yang sangat luar biasa.
Karena hukum mencium Hajar Aswad adalah sunnah di saat tawaf. Sedangkan berdesak-desakan, berhimpit-himpitan dengan laki-laki, hukumnya adalah haram. Tentunya meninggalkan yang haram lebih utama daripada mengerjakan yang sunnah. Dan dalam atau berkenaan dengan Hajar Aswad di saat tawaf, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bahwa sunnah berkenaan dengan Hajar Aswad ini satu di antara 4 seseorang dapat memilihnya. Jika dia mampu, dia mencium Hajar Aswad tersebut. Jika tidak mampu, mengusap dengan tangan kanannya, kemudian dia mengucuk tangan kanan tersebut. Atau jika tidak mampu, bisa menggunakan tongkat. Jika tidak mampu, dia dapat memberikan isyarat dengan tangan kanan. Ini adalah keringanan-keringanan yang diberikan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa di Ka'bah tersebut mungkin di dalam momentum waktu tertentu itu ada kepadatan-kepadatan yang tidak mungkin semuanya diwajibkan untuk mencium Hajar Aswad. Makanya hukumnya pun adalah sunnah. Dan sehingga seseorang itu dapat memilih satu di antara 4 dari praktek sunnah tersebut. Dilihat momentumnya seperti apa. Mana yang lebih maslahat, mana yang lebih mendatangkan kemanfaatan. Nah, dan mencium Hajar Aswad ini juga sunnah. Dan Hajar Aswad itu dicium bukan berarti Hajar Aswad dapat mendatangkan kemanfaatan. Umar bin Khattab pernah suatu hari berdiri di hadapan Hajar Aswad. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi inni la'alam annaka hajar la tadur wa la tanfa', walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk." Demi Allah, aku tahu engkau hanyalah batu, tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan. Andai saja aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Itu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab di hadapan Hajar Aswad. Kita mencium Hajar Aswad ta'assi kepada Nabi SAW. Bukan berarti Hajar Aswad dapat mendatangkan kemanfaatan. Bayangkan Hajar Aswad, batu yang diturunkan oleh Allah dari surga, yang dahulunya itu lebih putih daripada susu, yang membuatnya hitam adalah dosa-dosa dan kesalahan manusia. Dia ditempelkan dengan Ka'bah dan menjadi posisi awal di saat seseorang hendak tawaf, tidak bisa mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Maka apalagi yang namanya batu giok, batu bacan, batu-batu yang lain. Hajar Aswad saja nggak bisa mendatangkan kemanfaatan. Maka seorang mukmin, muslim yang beriman itu nggak percaya dengan hal-hal semacam itu, dengan jimat-jimat semacam itu. Hajar Aswad nggak bisa. Terus batu-batu yang ditemukan di Kali Ciliwung bisa mendatangkan kemanfaatan? Mustahil. Jadi seseorang harus betul-betul meningkatkan tauhid dia, jangan bergantung kepada benda yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan. Nah, di sini kembali kepada kisah tadi, Aisyah radhiyallahu anha itu mengkritisi apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Ketika dia bangga dia dapat mencium Hajar Aswad, dan sampai saat ini mencium Hajar Aswad itu seakan-akan sebagai satu simbol keberhasilan umrah seseorang. Rata-rata jamaah Indonesia itu kalau pulang umrah itu nggak mencium Hajar Aswad, seakan-akan dia itu punya dosa besar yang sehingga tidak diberikan taufik oleh Allah untuk nyium Hajar Aswad. Padahal tidak seperti itu. Bukan tanda umrah seseorang mabrur kalau nyium Hajar Aswad, nggak nyium tidak mabrur, tidak. Bukan juga tanda haji seseorang mabrur kalau mencium Hajar Aswad, kalau tidak berarti hajinya tidak mabrur, tidak juga. Ini adalah sunnah-sunnah. Tinggal dia lihat saat kondisi dia tawaf mana yang lebih memungkinkan untuk dia. Jangan sampai melakukan sesuatu yang mendatangkan kemudaratan. Keyakinan-keyakinan seperti ini harus difahamkan kepada umat. Ya. Jangan juga sebagian orang itu ketika berhadapan dengan Hajar Aswad mempraktekkan sesuatu yang di luar daripada sunnah itu sendiri. Sunnahnya mencium, tidak mampu mengusap dengan tangan kanan mencium tangannya. Tidak mampu bisa menggunakan tongkat, tidak mampu bisa memberikan isyarat. Tapi kalau dilihat jamaah Indonesia sekarang, itu kalau berhadapan dengan Hajar Aswad kayak artis sedang ketemu fans. Lu melihat kalau lewat itu dia cium begini, cium ke kanan kiri, cium 2 tangan, begini terus. Bisa 3 kali, 5 kali, 10 kali. Padahal sunnahnya cukup melambaikan tangan. Ya. Ana yakin itu berasal dari satu kecintaan kepada Hajar Aswad itu sendiri, bentuk pengagungan mereka kepada Ka'bah.
Ya, akan tetapi tetap yang keliru harus diluruskan. Dan tidak boleh berhimpitan, tidak boleh demi mencium Hajar Aswad menyakiti orang lain. Tidak boleh demi mencium Hajar Aswad seseorang itu berhimpit-himpitan, apalagi wanita. Ya, banyak wanita itu yang ketika di hadapan Hajar Aswad mereka sampai kerudungnya terbuka, auratnya terlihat, kemudian dipeluk oleh laki-laki yang bukan mahram. Kadang ustadznya yang diminta antar, ustadz tolong antarkan saya nyium Hajar Aswad. Ustadznya dengan sukarela dipeluk si ibu tersebut, diantar, diciumkan kepada Hajar Aswad. Si ibunya berterima kasih beribu-ribu kali. Sesuatu yang mengherankan. Bayangkan demi yang sunnah mereka rela melakukan yang haram. Bersentuhan dengan lawan jenis di mana? Di hadapan Ka'bah, di dalam Masjidil Haram. Ini betul mau cari pahala atau tidak? Kalau benar mau cari pahala, harus cerdas. Jangan demi yang sunnah mengerjakan yang haram. Jika memang ada kesempatan, lapang, silahkan. Banyak juga para lelaki yang dia pukul kanan, pukul kiri, nggak boleh seperti ini. Seperti ini dosa. Ya, tidak boleh. Jangan menyakiti seseorang. Andai saja Ka'bah itu hancur batu demi batu, lebih ringan di sisi Allah daripada menetesnya darah seorang muslim. Bagaimana mungkin demi mencium Hajar Aswad seorang rela menumpahkan darah seorang muslim? Enggak sedikit antum melihat darah berceceran di hadapan Hajar Aswad. Kenapa? Karena ini senggol, ada yang berdarah, ada yang terluka, ini cakar sana, cakar sini. Ini adalah sesuatu yang harus diluruskan. Dan juga yang perlu diperhatikan, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mencintai sesuatu, maka harus ingat kaidah di dalam agama kita, al-ghayah la tubarrirul wasilah, bahwa tujuan itu tidak bisa menghalalkan segala cara. Tidak boleh demi satu tujuan yang baik seseorang menghalalkan segala cara untuk menggapai tujuan tersebut. Nggak boleh. Tujuannya baik, kita tidak berselisih pendapat tentang hal tersebut. Wanita itu ketika mencium Hajar Aswad tujuannya baik, tapi Aisyah mengingkarinya. Kenapa? Karena demi tujuan yang baik tersebut dia telah melakukan hal yang mungkar, menyelisihi syariat. Jadi tujuan itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan seseorang itu benar atau salah. Tidak cukup hanya tujuan saja, tidak cukup niatnya saja, tapi apakah yang dia lakukan sesuai atau tidak. Nggak cukup hanya tujuan saja. Nah, ini kadang-kala yang membedakan Ahlus Sunnah dengan yang lainnya. Banyak orang-orang di luar Ahlus Sunnah itu al-ghayah tubarrirul wasilah. Kaidah dalam diri mereka itu tujuan itu bisa menghalalkan segala cara. Makanya tidak heran kadang-kala demi mendapat suara dalam satu komunitas mereka rela melakukan apapun, kemaksiatan, mengundang bidanita misalkan, demi agar terpilih di tempat tersebut misalkan. Demi agar mendapatkan kursi di tempat tersebut, nggak masalah. Haram juga terbahas. Kenapa? Tujuan saya baik. Alasannya seperti itu. Nah, ini hati-hati. Betulkah seseorang itu ingin menegakkan Islam lewat jalur yang dia tempuh, atau dia menggunakan Islam untuk mendapatkan keinginan yang dia inginkan? Karena kalau tujuannya untuk menegakkan Islam, jalan yang ditempuh pun harus sesuai dengan apa yang dituntun dalam syariat. Dan ini prinsip dasar, bahwa tujuan itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Ya, jangan sampai kita ini seperti si pitung, mencuri untuk bersedekah. Ya, kalau mau bersedekah cari dari jalan yang halal. Mencuri tetap mencuri walaupun tujuannya untuk bersedekah. Tidak boleh. Baik, di sini Syekh Abdul Razak mengatakan ankarat 'alaiha radhiyallahu anha wa shaddadat fil inkar. Ma 'anna dafi' li hadhihi al-muzahama ar-raghbatu fil khair wal hirsu ala taqbilil hajaril aswad. Aisyah radhiyallahu anha mengingkari dengan penuh pengingkaran. Padahal yang menjadi penyemangat atau pendorong wanita tersebut melakukannya adalah keinginannya untuk menggapai kebaikan. Tapi diingkari oleh Aisyah. Nggak boleh, tujuannya apapun. Mencuri untuk bersedekah itu nggak boleh. Nggak tahu benar hitung apa bukan ya. Atau siapapun lah namanya. Kalau bukan ya bukan. Yang lain mungkin siapapun. Kadang kita zaman dahulu sering mendengar, oh dia mencuri tapi untuk bersedekah. Tetap tidak boleh. Jadi tujuan baik itu nggak boleh menghalalkan segala cara.
Bahkan ini tujuannya mencium Hajar Aswad diingkari oleh Aisyah. Fa kaifa sya'nu biman yuzahimna ar-rijal raghbatu fi syarr wa hirsun ala itharati syahawat wa hunna bi abhaz zinati wa tamamit tajammuli wa ta'attur. Bagaimana kalau orang memang mereka itu berhimpitan dan berdempetan dengan laki-laki, tujuannya adalah untuk membangkitkan syahwat dalam keadaan penuh dengan keindahan. Dia dengan pakaian yang terbaik, kemudian dengan wewangian, dengan make up yang tebal, berhimpitan berdempetan dengan laki-laki. Tujuannya sudah buruk. Maka pengingkarannya harus lebih besar. Ini yang tujuannya baik saja dalam ibadah diingkari oleh Aisyah. Apalagi yang tujuannya tidak baik. Saya, Bu, kenapa kondangannya kok luar biasa? Pakai make up tebal, pakai bajunya bagus. Wah, mau ibaratnya mau pesta, datang ke pesta mau ngapain? Campur baur dengan laki-laki wanita. Mau ikut nanti di sana ada orkes, saya mau ikut joget di sana. Terus suaminya mengantarkan dan menjemput. Luar biasa. Suaminya mengantarkan menjemput, nunggu di mobil, laki-laki yang lain di dalam gedung menikmati keindahan istrinya. Ini ghutha yang seperti ini. Di mana yang namanya rujulah jiwa ke laki-laki? Kita kalau seperti itu kalah dengan yang namanya unta. Unta itu enggak ridho betinanya didekati oleh jantan yang lain. Di zaman sekarang ini terjadi kepada kaum muslimin. Bahkan kepada orang-orang yang Masya Allah, tabarakallah, rajin di dalam beribadah. Jika orang yang sedang beribadah saja berhempetan dengan laki-laki yang bukan mahram diingkari oleh Aisyah, bagaimana dengan yang tujuannya memang tidak baik, di luar daripada ibadah? Islam itu menjaga wanita sangat luar biasa sekali. Dan ini bersamaan juga sesuai dengan adat bangsa Arab dalam menjaga wanita mereka. Bangsa Arab itu punya yang namanya ghirah yang tinggi, rasa cemburu yang tinggi. Walaupun kadang di antara mereka kebablasan. Pernah disebutkan dan para ulama sering menyebutkan kisah ini, yaitu kisah seorang laki-laki yang ketika pergi dengan istrinya ke pasar di zaman jahiliyah, kemudian istrinya tersebut dipandang oleh laki-laki lain di pasar tersebut. Kemudian suaminya lihat istrinya, kata suaminya, anti talib, kamu saya talak, kamu saya ceraikan. Istrinya kebingungan, salah saya apa? Hanya dipandangi oleh laki-laki yang lain, kemudian kamu menceraikan saya. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, idza waqa'a adh-dhubabu 'ala ta'amin rafa'tu yadi wa nafsi tashtahihi wa tajtanibul usudu wuruda ma'in idza kunna al-kilabu walaghna fihi. Idza waqa'a adh-dhubabu 'ala ta'amin rafa'tu yadi wa nafsi tashtahihi. Jika ada seekor lalat hinggap di atas makananku, maka aku akan meninggalkan makanan tersebut walaupun aku menginginkan makanan itu. Wa tajtanibul usudu wuruda ma'in idza kunna al-kilabu walaghna fihi. Segerombolan singa itu mustahil akan meminum dari tempat minum air yang mana segerombolan anjing telah minum dari tempat air tersebut, kata laki-laki itu. Ini memang cemburu yang berlebih dan tidak pas. Akan tetapi para ulama sering memberikan contoh bahwa orang jahiliyah saja punya rasa cemburu atas mahram mereka, atas istri mereka. Dan sayangnya rasa cemburu itu tidak dimiliki oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Ini rasa cemburu itu penting. Ketika dia sesuai dengan kadarnya, dia akan mendatangkan keindahan di dalam rumah tangga, akan mendatangkan keindahan di dalam kehidupan sosial. Tapi kalau rasa cemburu tidak, ini mohon maaf, binatang itu ada dua yang terkenal dengan kecemburuan. Yang satunya optimal rasa cemburunya, itu onta. Kalau B2 itu nggak punya rasa cemburu sama sekali. B2 itu mau betinanya didatangin jantan siapapun dia cuek saja, masa bodoh. Tapi unta ini luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Makanya orang Arab kadang mereka bangga disebut sebagai unta. Kenapa? Kata mereka itu simbol apa? Kejantanan, kata mereka. Karena punya rasa cemburu. Ya. Tapi B2 itu enggak. Ya. B2 itu tidak punya rasa cemburu sama sekali. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial, tercermin ya, orang yang makan daging unta, yang makan daging B2, itu terpengaruh tuh
sifat tersebut ya. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat yang kedua ya. Cukup dengan sifat yang pertama, walaupun kita nggak makan daging onta ya. Walaupun tidak makan daging onta, tapi ya minimal nggak kalah sama onta dalam rasa cemburu. Harus punya rasa cemburu ya. Dan ini adalah satu penyakit dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu wanita yang ketika bermuamalah dengan laki-laki, berhubungan dengan laki-laki, atau ketika nampak di hadapan laki-laki itu menggunakan hal-hal yang dapat mendatangkan fitnah. Islam itu menjaga. Ketika tawaf kudum, laki-laki itu disunahkan untuk rommel, seperti lari-lari kecil, bukan lari ya, seperti lari-lari kecil 3 putaran pertama. Perempuan enggak. Kenapa? Untuk menjaga wanita agar tidak menimbulkan fitnah. Ketika sa'i, laki-laki itu disunahkan ketika melewati lembah atau sekarang lampu hijau untuk lari, perempuan tidak. Jika dalam ibadah saja perempuan diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak melakukan hal tersebut untuk menjaga mereka, apalagi di luar dari ibadah, apalagi di luar dari ibadah. Itu perhatikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada berapa nama wanita yang disebutkan dalam Al-Quran? Hanya satu saja, Maryam ya. Kata Syekh Suhaimi kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwa ini menunjukkan Islam itu dan juga bangsa Arab secara umum, mereka itu sangat protektif terhadap wanita, menjaga sekali yang namanya wanita, menjaga kehormatan mereka, menjaga mereka. Bahkan sampai nama mereka pun itu tidak disebutkan kecuali jika dalam kondisi yang diperlukan, baru disebutkan. Kondisi yang diperlukan baru disebutkan. Tetapi ketika tidak dalam kondisi yang diperlukan, tidak pernah disebutkan. Biasanya dipakai menggunakan kunyah, ummu fulan, itu jarang sekali nama disebutkan. Itu sebagai simbol bagaimana mereka menjaga yang namanya kehormatan wanita. Dalam beberapa hal kadang disebutkan, Nabi pun menyebutkan. Ketika ditanya, ya Rasulullah, mana habbun nas ilaika, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Rasulullah jawabannya siapa? Aisyah. Rasulullah menjawab, karena itu diperlukan untuk menjelaskan pertanyaan tersebut. Tapi secara umum nama wanita itu jarang sekali disebutkan. Jika namanya saja dijaga, apalagi orangnya. Ini sebagai satu simbol bagaimana penjagaan terhadap wanita. Semoga itu dapat kita contoh. Adzan ya. Adzan dulu. Adzan dulu nanti kita lanjut. Melanjutkan yang tadi bahwa jangan sampai juga rasa cemburu yang berlebihan itu juga sesuatu yang tidak baik ya. Kadang di Timur Tengah itu, di beberapa daerah seperti ya lebih ke pedalamannya misalkan, itu mereka itu saking menjaga nama ibu mereka, nama istri mereka, kadang juga melakukan hal yang fatal. Jadi ketika ditanya misalkan disuruh menuliskan nama ibu, mereka tulis nama orang lain karena tidak mau nama ibunya disebutkan. Ini juga bahaya ya. Ini bahaya, ini yang namanya cemburu yang berlebihan, tidak pada tempatnya. Jadi harus tahu kadar rasa cemburu tersebut. Yang tadi disebutkan kisah bangsa jahiliyah itu sebagai bentuk pelajaran, tapi bukan berarti itu sesuatu yang benar. Artinya ya kalau memang tidak melakukan kesalahan istri kita dan lain sebagainya, apa alasan kita menzalimi dia untuk dicerai? Itu juga tidak. Nah, jadi harus betul-betul pas kadar rasa cemburu tersebut. Kurang dan berlebih itu akan mendatangkan kemudaratan. Segala sesuatu terlalu berlebih akan mendatangkan kemudaratan. Kemudian juga harus punya rasa cemburu tersebut bukan satu kebanggaan. Ketika seseorang itu di zaman sekarang yang memprihatinkan itu, orang tuh kadang bangga ketika dia mempertontonkan istrinya, kemudian orang lain memuji, istri antum cantik ya, terus dia bangga. Itu bukan satu pujian, itu adalah apa ya sebutnya, ketidaklayakan ya. Berarti ada cara yang salah dari kita dalam menjaga istri kita. Jika laki-laki lain itu berani mengucapkan hal tersebut di hadapan kita, harus berhati-hati dengan hal itu. Bukan satu kebanggaan. Ya, zaman sekarang orang rela istrinya di rumah itu bau bawang, bau masakan,
pakai baju ala kadarnya, dia biasa-biasa saja. Yang penting istrinya keluar harus cantik. Istrinya harus bermake up tebal, harus pakai baju yang bagus kalau keluar rumah. Ya, kenapa? Biar orang lihat istrinya cantik. Subhanallah. Ya. Anda pernah dengar ada kasus perceraian, laki-laki menceraikan istrinya ketika ditanya alasannya apa? Di pengadilan, karena istri saya kalau keluar rumah tidak berdandan. Subhanallah. Ya. Istrinya keluar rumah, dia jaga biar suaminya tidak berdosa. Diceraikan. Kenapa? Saya pengen istri saya keluar rumah berdandan. Subhanallah. Ya, menyedihkan. Ini keadaan umat di zaman sekarang. Ini kejadian real, nyata, ada. Ya, sesuatu yang sangat menyedihkan. Taib. Bab berikutnya adalah ulul himmah. Tekad yang tinggi. Ulul himmah, tekad yang tinggi. Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, innan nasa law kanu idza kabura alaihim amrun taraku ma qama dinun wala dunya. Sesungguhnya kata Umar ibn Abdul Aziz, jika manusia berhadapan dengan satu perkara yang besar kemudian dia meninggalkannya, maka tidak akan berdiri yang namanya agama ataupun dunia. Seseorang itu tidak akan berdiri. Jadi seorang muslim itu harus punya ulul himmah, tekad yang tinggi. Harus punya himmah, dia harus punya apa? Tekad yang kuat. Enggak boleh ketika berhadapan dengan satu masalah atau satu perkara kemudian dia pesimis. Enggak boleh. Harus punya optimisme. Itu ciri seorang muslim. Dan sifat optimis ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum optimis dalam hidup itu bernilai ibadah. Rasulullah mengatakan kan wa yu'jibunil fa'al. Aku itu menyukai, mencintai al-fa'al. Kata-kata yang menumbuhkan nilai optimisme. Muslim itu nggak boleh pesimis, nggak boleh mengatakan anak ini bisa apa. Berhadapan dengan satu perkara, enggak. Dia misalkan bekerja sebagai posisinya A. Kemudian kata atasannya, antum coba posisi B. Saya yakin antum mampu. Dia lihat, tanggung jawabnya besar, udah, saya di sini aja. Dari dia kerja sampai dia pensiun di situ aja. Dia nggak pernah mau untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Muslim nggak begitu. Seorang Muslim itu dia lihat, Bismillah, dia berikhtiar, bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, optimis, yakin, hadapi. Jangan selalu ingin berada di zona nyaman. Orang yang selalu berada di zona nyaman ini akan mendatangkan kemudaratan bagi dia. Ibnu Qayyim mengatakan ar-rahah fi tarkir rahah. Ketenangan, kenyamanan di masa depan itu dengan meninggalkan kenyamanan di masa ini. Jadi ingin nyaman antum di masa depan, tinggalkan kenyamanan hari ini. Jadi kalau pengen nyaman, ya suatu saat antum akan mendapatkan ketidaknyamanan. Ar-rahah fi tarkir rahah. Ketenangan itu akan didapatkan dengan meninggalkan ketenangan. Artinya apa? Seseorang itu harus mau berani melangkah. Bismillah, dicoba. Harus punya prinsip orang bisa, kenapa kita tidak? Bukan hasad kepada orang tersebut. Ya, bedanya hasad itu dengan tidak seperti ini. Anak antum di kelas mendapat nilai 7, temannya dapat nilai 10. Yang hasad itu mengatakan, waduh nak, kamu yang harusnya dapat nilai 10. Dia tuh nggak pantas nilai 10, dia pantasnya nilai 7. Kamu bisa nilai 10, nanti dia nilai 7. Itu ada hasad di sana, ingin turun kenikmatan atas orang lain. Tapi kalau kita bilang, nah kamu harusnya bisa nilai 10 kayak teman kamu. Jadi kalian nanti nilainya sama-sama 10. Ini bagus. Menumbuhkan optimisme kepada diri dia bahwa dia bisa seperti orang lain tanpa berharap orang lain nikmatnya hilang. Harus ada prinsip tersebut. Orang makan nasi, kita makan nasi. Kecuali teman antum makan besi, antum makan nasi, antum pesimis, masih masuk akal. Sama-sama makan nasi. Maka harus yakin kita bisa. Nggak boleh pesimis. Para nabi itu nggak pernah pesimis. Antum lihat kisah-kisah para nabi. Kita pernah bahas dulu masalah optimisme. Nabi Ibrahim sudah usia tua, pesimis tidak, berharap tetap punya anak. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku keturunan yang saleh. Nabi Yunus ada di dalam perut ikan, pesimis? Tidak, tetap berikhtiar dengan berdoa, berzikir kepada Allah, memohon ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah lepaskan Nabi Yunus dari perut ikan.
Nabi Musa sudah terdesak oleh kejaran Firaun dan bala tentaranya, pesimis? Tidak. Walaupun sahabat-sahabatnya sudah pesimis. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sudah saling melihat dua kelompok, kata sahabat-sahabat Musa, udah kita akan ketangkap. Apa kata Nabi Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, kata Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin. Ada Rabb yang akan memberikan hidayah, petunjuk kepadaku. Allah bebaskan Nabi Musa, terbelah Laut Merah. Sehingga Firaun tenggelam, Nabi Musa dan Bani Israel selamat. Nabi Muhammad pesimis? Tidak. Dalam gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq, kaum musyrikin sudah ada di depan gua, kaki-kaki mereka sudah terlihat. Harapan tipis saat itu. Pesimis? Tidak. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, ma dhannuka bitsnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana kiranya tentang dua orang yang ketiganya Allah? Allah bersama kita. Allah turunkan surat At-Taubah. Ditutupilah pintu gua tersebut dengan sarang laba-laba. Dengan auhanal buyut, dengan rumah yang paling rapuh di muka bumi, Allah jadikan sebab melindungi makhluk yang paling mulia. Sarang laba-laba ini rumah paling rapuh yang ada di dunia, itu sarang laba-laba. Auhanal buyut, kata Allah dalam Al-Quran. Rumah paling rapuh itu sarang laba-laba. Allah jadikan sebab. Terlindungilah Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi rumah paling rapuh ini apa? Sarang laba-laba. Yang membuat sarang laba-laba siapa? Jantan apa betina? Yang buat sarang laba-laba jantan apa betina? Betina. Bukan jantan yang buat sarang laba-laba, itu betina. Makanya menjadi rumah yang paling rapuh. Kalau rumah tangga kita nggak pengen rapuh, yang jadi pemimpinnya jangan wanita, ya, biar tetap pada laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau yang jadi pemimpin dalam rumah tangga itu wanita, ya siap-siap seperti sarang laba, akan menjadi rumah tangga yang sangat rapuh. Ini bukan kata para ulama, ya. Misalkan dari sarang laba. Nah, jadi dalam hidup itu harus ada namanya optimisme, dan optimisme ini nilai ibadah. Jadi jangan beranggapan, wah saya optimis nih, enggak. Optimis itu bernilai ibadah. Kapan dia mendatangkan kemudaratan? Kalau seseorang itu sudah berlebih, percaya diri yang berlebih itu beda dengan optimis. Percaya diri yang berlebih itu di saat orang mulai merendahkan orang lain, menganggap dirinya tidak punya kekurangan, tidak menyandarkan kepada Allah. Ini baru disebut kepercayaan diri yang berlebih. Wah saya ini, dia bisa apa? Merendahkan orang lain. Atau dia menganggap dia nggak punya kekurangan dan tidak menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru disebut kepercayaan diri yang berlebih. Tapi kalau orang mengatakan insyaallah ana bisa, atas pertolongan Allah kita bisa, ini namanya optimis. Optimis ini sifat yang baik, sifat mulia. Tapi percaya diri yang berlebih ini adalah sifat yang tercela. Ya. Maka Syekh di sini mengatakan walidha yanbaghi lil mar'i an takuna tumuhatuhu 'aliyah wa himmatuhu kabira mujafiyan lit-tawani wal kasal qawiyyu ats-thiqati billah fi an yablughahu ma yarju wa khairan mimma yarju. Oleh sebab itu harusnya setiap orang itu memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki tekad yang besar, kemudian meninggalkan rasa malas. Dia harus punya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia harapkan, bahkan lebih dari apa yang dia harapkan. Nah, ini saling ketergantungan antara tawakal, antara ikhtiar, antara doa, antara optimis, dan antara husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi satu kesatuan. Maka harus selalu optimis dalam keadaan apapun. Sakit parah, optimis, yakin. Itu bernilai ibadah. Ingat kembali kepada tadi, tujuan kita hidup adalah untuk ibadah. Maka semua kondisi jadikan ibadah. Sakit jadikan potensi untuk beribadah. Bagaimana rasa sakit ini bisa bernilai ibadah? Sabar ketika sakit. Berikhtiar untuk sembuh ketika sakit dengan berobat. Pengobatan apa saja? Berdoa ketika sakit. Berhusnudzon kepada Allah ketika sakit. Optimis untuk mendapatkan kesembuhan ketika sakit.
Ini yang disebut ibadah dalam kondisi sakit. Udah berikhtiar, udah berobat, udah ini. Ke dokter A, belum sembuh, maka berikhtiar lagi, berdoa lagi, berusaha lagi, optimis lagi, husnudzon lagi. Itu tugasnya. Karena kesembuhan itu bukan di tangan dokter, kesembuhan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita itu berobat bukan untuk mendatangkan kesembuhan semata, tapi untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dengan berikhtiar tadi. Kesembuhan bisa saja tanpa kita berobat datang, bisa tidak? Bisa, tiba-tiba seseorang sembuh, bisa saja. Tapi itu rasa sakit itu adalah momentum kita untuk berikhtiar. Maka mindset kitanya dirubah. Ketika antum berobat ke dokter itu bukan buat sembuh tujuan utamanya. Tujuan utamanya antum diperintahkan berikhtiar. Maka salah satunya ya antum ke pengobat, siapapun itu, pengobatan tradisional, pengobatan apapun, ya, yang selama dibolehkan oleh syariat, antum berobat. Itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah takdirkan sembuh, alhamdulillah. Tidak, ya berobat lagi, berikhtiar lagi. Wah, uangnya habis, nggak bisa ke dokter, ya berobat yang lain, obat tradisional, pengobatan apa, menu makanan antum berobat. Itu mendatangkan apa? Pahala. Jadi itu mindset kita yang harus diubah. Karena banyak orang muslim taat dalam beribadah, ke dokter apa biar sembuh. Kesembuhan bukan di tangan dokter, kesembuhan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesana berikhtiar. Dan itu yang harus kita tekankan kepada keluarga kita, kepada anak kita, sehingga mereka ketika berikhtiar tersebut dapat kesembuhan, mereka alhamdulillah bersyukur. Tidak, ya udah bersabar lagi, bersyukur lagi. Semuanya jadi nyaman dalam hidup mereka. Untuk dalam kasus apapun, ini kasus sakit. Begitupun ketika orang misalkan sedang mencari jodoh yang baik untuk dia, jodoh yang saleh, dia berikhtiar. Belum dapat, sudah berikhtiar lagi, berusaha lagi. Seperti itu terus dalam hidup. Karena siklus dia dalam hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau berharapnya sesuatu dalam urusan dunia, maka siap-siap mendapatkan kekecewaan. Orang yang datang ke dokter tujuannya untuk sembuh saja, maka ketika dia tidak mendapatkan kesembuhan, dia akan uring-uringan. Uang anak udah keluar banyak, dokternya begini, ini akan uring-uringan. Kenapa? Karena dia datang ke sana tujuannya tidak dia dapatkan. Tapi orang kalau datang ke sana untuk berikhtiar karena diperintahkan oleh Allah, dia pasti dapatkan tuh tujuan dia. Tujuan utamanya dia dapatkan. Kesembuhannya belum, ya dicoba lagi. Karena kesembuhan di tangan Allah. Nah, semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga tekad kita agar selalu tinggi, optimis, dan jangan kaitkan dunia hanya sebatas dunia, kaitkan segala urusan dunia dengan akhirat. Ketika tekad kita tinggi, bukan tujuannya dunia, tapi tujuannya bagaimana dunia tersebut bisa membantu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum berikhtiar, ana ingin mendapatkan pekerjaan tersebut. Ya, karena dengan pekerjaan itu jika anda dapatkan, anda bisa membuka misalkan lapangan kerja untuk yang lain, membantu orang lain. Itu jadi ada tekad untuk membantu. Anda berikhtiar biar dapat sebulan angkanya lebih misalkan dari yang biasa anda dapat. Untuk apa? Biar anda bisa bersedekah. Jadi kaitkan segala urusan dunia dengan akhirat. Sebagaimana para nabi ketika meminta anak itu tidak hanya anak saja, tapi Rabbi habli minas sholihin. Jadi anak mintanya yang soleh, rezeki mintanya yang berkah, sehingga dunia itu tetap dapat mendatangkan kemanfaatan dalam kehidupan kita di akhirat. Karena ingat tadi tujuan kita hidup adalah untuk beribadah. Ketika mengharapkan dunia, kaitkan dengan ibadah. Jadi jangan sampai hanya dunia saja, rugi kita kalau tidak mendapatkan bagian dari ibadah dalam dunia kita. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Afwan kepanjangannya. Kita tutup. Enggak, benar ya. Baik. Soalnya kalau kependekan nanti diprotes. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.